Halo semuanya, kami dari kelompok 10. Pada kali ini kami akan mulai podcast kami, perbincangan kami tentang dua tokoh yang berperan dalam dunia pendidikan. Saya Leo sebagai MC. Saya di sini memiliki dua narasumber yang akan menceritakan lebih detail dari kedua tokoh tersebut. Yang pertama adalah Wulan yang akan menceritakan kepada kita tentang tokoh Albert Einstein. Yang kedua adalah Lani yang menjadi narasumber tokoh dari Dr. Wahidin Dr. Wahidin Soehodo. Ya. Saya ingin memulai pertanyaan dulu untuk Wulan. Biografi dari Albert Einstein sendiri bagaimana? Jadi Albert Einstein itu lahir pada tanggal 14 Maret 1879. Nah, beliau itu merupakan seorang putra dari seorang insinyur listrik. Nah, ayah beliau itu bernama Hermann Einstein dan ibunya bernama Paulina Puch. Nah, ternyata di usianya yang ke-2 tahun, beliau itu mengalami kesulitan belajar berbicara. Namun, di usianya yang ke-5 tahun, beliau mulai tertarik pada sains karena ayahnya menghadiahkan beliau sebuah kompas. Nah, kemudian di usianya yang ke-8 tahun, waktu masuki sekolah dasar, guru matematikanya beliau itu pernah bilang kepada beliau bahwa Albert Einstein itu tidak akan pernah sukses. Kejam sih di era itu gurunya. Kejam sih. Seorang guru memberikan statement kepada muridnya bahwa kita sebagai calon pendidik tidak boleh, teman-teman. Lalu bagaimana selanjutnya? Nah, selanjutnya si Albert Einstein itu tidak mengubris apa yang guru itu katakan. Dan ternyata di usia yang ke-12 tahun si Albert Einstein itu mampu belajar sendiri aljabar. Dan beliau berhasil membuktikan adanya teorema Pythagoras. Kita di usianya yang ke-12 kan lagi ngomong 12, tapi kita 12 udah belajar aljabar nggak sih? Tapi diajarin guru. Iya, tapi dia belajarin guru. Kayak gara-gara Albert Einstein itu kita belajar aljabar. Ya, mungkin ya. Secara di kurikulumnya kita masukin gitu. Iya, nah tidak hanya itu juga, di umur 12 tahun itu Albert Einstein diberikan sebuah buku geometris oleh guru lesnya, dan dalam beberapa waktu beliau itu berhasil menyelesaikan semua soal yang ada dalam buku tersebut loh. Secara otodidak itu? Ya, secara otodidak dong. Keren gak sih? Gimana, keren gak sih? Keren sih. Pas itu kita ngapain sih? Kita lagi main betul. kita zaman itu masih main-main, gak ada belajar. Kayaknya kurang deh minat belajar. Iya. Nah, pada umur 14 tahun itu beliau itu beranggapan bahwa beliau telah menguasai kalkulus integral. Gila. Makanya gila banget. Nah, tapi ternyata di usia yang ke-15 tahun dia itu merasa dikucilkan oleh teman-temannya. Jadi dia keluar dari sekolah. Dan di usianya satu tahun selanjutnya, di usianya itu ke-16 tahun, dia itu melepas kewarganegaraan Jerman. Jadi dia tidak memiliki kewarganegaraan. Nah, di selanjutnya dia pun mengikuti ujian universitas, namun beliau gagal. Tapi beliau berhasil di tahun berikutnya. Kemudian ya seperti remaja pada umumnya, beliau berpacaran dengan seorang gadis. Nah, namanya itu Mileva. Mileva itu merupakan perempuan satu-satunya yang ada di kelas loh. Nah, kemudian di usianya ke-20 tahun, Albert Einstein itu dijuluki Lizzie atau Ajeng Pemalas oleh profesor matematikanya, karena beliau itu merupakan satu-satunya orang yang tidak mendapatkan tawaran pekerjaan. Nah, tapi di usianya ke-22 tahun, dia melamar sebagai profesor Eropa, tetapi beliau gagal ujian fisik militer malahan. Nah, beliau malah bekerja di kantor paten sebagai juru tulis di usia yang ke-23 tahun dan bekerja itu 2 jam sehari dan lalu melanjutkan penelitiannya. Nah, di usia yang ke-24 tahun itu, beliau menikah dengan Mileva. Nah, kemudian ternyata di usianya yang ke-28 tahun itu, beliau menemukan bahwa cahaya itu
gelombang dan sekaligus partikel, dan juga menemukan bahwa rumus yang kita pelajari dan juga para peneliti gunakan yaitu E sama dengan mc kuadrat dan juga teori relativitas khusus. Nah, ternyata kisah cintanya dengan Mileva itu kandas teman-teman, yaitu pada usianya yang ke 40 tahun. Nah, mereka tuh bercerai dan Albert Einstein itu menikah lagi dengan Elsa. Nah, Elsa itu tuh merupakan sepupunya si Albert Einstein. Tetapi di umur ke-40 tahun itu, teori relativitasnya itu terbukti dari gerhana matahari total yang ditelitinya. Perjuangan Albert Einstein yang saya dengar dari jelaskan itu sangat luar biasa ya. Dari dia usia muda itu dia diberikan statement negatif sama gurunya, tapi dia dianggap kurang berbakat, tapi dia terus belajar, terus menggali pengetahuannya. Bahkan dia jatuh bangun dari dia kuliah terus lulus tapi belum dapat pekerjaan, dia melamar tapi nggak ditolak. Akhirnya dia tetap belajar sampai dia membuat teori baru, sampai teorinya itu dibuktikan dan dia terrealisasikan. Wah, itu sebagai seorang ilmuwan itu sangat sebagai seorang kritik itu sangat termotivasi dari Albert Einstein. Tapi menurut kamu kayaknya tokoh-tokoh besar itu kayaknya cintanya kandas ya, cinta pertamanya. Iya. Tahu deh, tapi pas dia kandas itu malah lebih itu gak sih, lebih kayak semangat gitu. Pasti ada hikmahnya ya. Iya, Kayak jadi Bapak pas- Soekarno, coba Bapak Pas Soekarno. tadi kan kamu bilang pas dia berpacaran itu, setelah berpacaran dia dibilang profesornya sebagai lazy dog, Iya. sebagai pemalas. Padahal di usia sebelum pacarannya itu dia malah rajin gitu. Setelah berpacaran malah malas. Terus setelah menikah dia ya biasa aja sebagai pekerja. Tapi setelah bercerai dia malah membuat teori baru. Ya gak sih? Dia tuh buat teori baru pas dia nikah atau sebelum? Nah, Atau jadi sesudah? dia tuh teori baru itu masih masa pernikahan dengan istri masa pertamanya pernikahan. yang udah bercerai itu teorinya itu terbukti gitu loh. Oh. Usia 40 tahun itu tuh. Berarti tidak terlalu berdampak ya kalau percintaan terhadap pemikiran kita, pengetahuan kita. Dan sekarang saya akan bertanya tentang biografi dari Wahidin. Bisa dijelaskan? Kalau dari beliau sendiri ini, beliau lahir pada 7 September 1952 di Makassar. Kalau beliau sendiri itu merupakan dokter pertama asal Indonesia yang lulus dari Belanda, dan dia juga merupakan pendiri dari organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Jadi beliau ini yang menjadi dokter pertama dan menjadi pendidik juga di Indonesia. Ia juga sebagai pelopor pendidik modern dan memperjuangkan akses pendidikan serta kesehatan untuk masyarakat. Karena pada saat zaman itu bisa dibilang medisnya kurang kan. Masih Jadi di orang Belanda yang sebagai medis. iya. Jadi dia memperjuangkan akses pendidikan serta kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Selain itu, dia aktif juga di bidang politik untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia dalam penjajahan waktu itu. Selamat. Saya lihat Dr. Wahid ini memiliki jasa yang besar ya terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat. Dia itu kayak memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan pendidikan bagi kaum pribumi yang pada saat itu aja belum ada politik balas budi kan ya. Iya. Jadi belum ada masyarakat Indonesia yang belajar di luar negeri tentang Belanda, tapi dia memiliki rasa ingin tahu yang besar sampai dia mendapatkan pengalaman kayak pengalaman pergi ke Belanda untuk belajar. Nah, saya lihat juga Dr. Wahid ini multitasking ya. Dia bisa ke politik, kesehatan masyarakat, ke pendidikan. Nah, hebat banget ya. Beliau juga berkomitmen sampai dia meninggal, dia masih berkomitmen bahwa pendidikan dan kesehatan masyarakat itu sangat penting bagi masyarakat sampai pada saat dia meninggal 18 April 1917. Wah, dan kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian dari apakah ada quotes dari
kedua tokoh tersebut? Rani. Ya, kalau dari beliau sendiri itu Wahidin atau ya dari Dr. Wahidin itu Kirani. dia memiliki quotes kalau pendidikan adalah fondasi yang akan membentuk karakter dan masa depan bangsa, di mana dia percaya kalau pendidikan adalah kunci untuk memajukan masyarakat dan mendorong generasi muda untuk berpikir kritis dan kreatif. Jadi kita sebagai generasi muda itu harus berpikir kritis dan kreatif. Kalau dari Albert Einstein sendiri bagaimana? Jadi dari Albert Einstein itu ada 2 quotes itu yang terkenal. Yang pertama itu imagination is more important than knowledge. Jadi imajinasi itu lebih penting daripada pengetahuan. Tapi di sini aku berpendapat bahwa keduanya itu saling bergantung dan tidak bisa lebih unggul. Seperti jika ada pengetahuan, kita butuh imajinasi untuk memahami dan mempraktekannya sekaligus. Nah, kemudian questions yang kedua itu education is not learning of fact but the training of the mind to think. Jadi pendidikan itu bukan hanya mempelajari fakta, tetapi melatih kita untuk berpikir, namun melatih pikiran untuk berpikir. Nah, di sini Albert itu memandang bahwa pendidikan itu harus melatih pikiran. Dan menurut aku sih, aku setuju dengan si Albert ini tentang pendidikan untuk melatih pikiran kita. Nah, dari kedua tokoh ini saya membuat persamaan yang dari pemikiran kedua tokoh tersebut, yaitu kita sebagai pelajar harus berpikir kreatif, mandiri untuk menggali pengetahuan kita di luar pengetahuan yang diajarkan oleh para dosen dan guru-guru kita. Nah, sebagai calon pendidik juga kita harus melatih siswa-siswa kita untuk tidak hanya memberikan materi yang mendasarkan pada buku, tapi juga harus memberikan materi-materi yang relevansinya di dunia nyata. Nah, saya ingin bertanya tentang relevansinya dari pemikiran-pemikiran tersebut. Menurut kalian bagaimana relevansinya dalam pendidikan di abad 21 terutama di Indonesia? Untuk Mulan bisa jelaskan. Jadi untuk relevansinya itu kan si beliau Albert Einstein kan mengukuhkan bahwa pendidikan bukan untuk membantu kita, namun melatih pikiran untuk berpikir. Nah, jadi dia tuh untuk melatih berpikir secara kritis. Seperti di abad ke-21 kan kita mengambil kurikulum merdeka. Siswa dibebaskan untuk memilih apa yang diminati dan mengeksplorasi dunia luar dan mampu berpikir kritis dan menerapkannya di dunia luar. Gitu aja. Kalau dari kamu Lani, bagaimana relevansi? Kalau yang pertama menurut beliau sendiri ya, kalau menurut beliau sendiri itu pada pendidikan abad 21 ini itu menuntut keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Pemikiran beliau itu tentang pentingnya pendidikan yang merata dan berkualitas yang sangat relevan, di mana di era digital ini pendidikan harus mampu mengadaptasi teknologi untuk meningkatkan pembelajaran. Kalau menurut saya sendiri untuk abad 21 ini kan udah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar ya, di Indonesia ya di Indonesia, di mana siswa itu tidak terpaku hanya pada buku dan di dalam kelas saja, tetapi mereka juga keluar untuk mengeksplor dunia luar, untuk mengetahui apa yang mereka belajar itu betul atau tidak. Dan siswa juga dibebaskan untuk memilih apa yang mereka inginkan, tidak seperti pada kurikulum kita kan, kita hanya terpaku pada ini kurikulum kita yang lalu ya, yang 2013 sama KTSP. Itu kita hanya terpaku hanya pada buku dan pada guru kita, dan kita tidak bisa mengeksplor apa yang ada di luar gitu. Wah, dari kedua tokoh ini memiliki persamaan lagi ya. Kita sebagai siswa harus berpikir kreatif dan kritis. Untuk di Indonesia sendiri itu sudah diterapkan menurut kalian itu tadi dalam kurikulum Merdeka yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan kita, Nadiem Makarim, setelah 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun lalu itu yang memiliki tujuan untuk
menjadikan siswa lebih mandiri dan lebih memilih jalan hidupnya sendiri mau jadi apa. Mereka dibebaskan secara pendidikan untuk menuntun karakter mereka sendiri, mencari karakter mereka sendiri, mencari jati diri mereka sendiri. Wah, kita belajar banyak hari ini dari dua tokoh pendidikan besar itu. Wah, hari ini kita belajar banyak ya dari kedua tokoh pendidikan yang berperan besar ini. Dari podcast hari ini saya mendapatkan kesimpulan bahwa Albert Einstein dan Dr. Wahidin ini adalah kedua tokoh yang memiliki kekuatan besar dalam mengubah kehidupan masyarakat. Mereka juga memiliki kontribusi yang besar dalam dunia pendidikan. Mereka memiliki pemikiran yang sama, itu menggabungkan imajinasi dari sebuah individu untuk lebih mengeksplor, mencari jati diri mereka sendiri dan mengeksplorasi jati diri mereka sendiri. Kalau dari Wahidin sendiri, Dr. Wahidin sendiri itu lebih menekankan pada pemahaman kita tentang pendidikan, bahwa kita itu harus memiliki tekad yang kuat, komitmen yang kuat untuk meningkatkan pengetahuan kita sendiri. Nah, semoga nilai-nilai yang kita dapatkan dari kedua tokoh ini dapat kita terapkan dan kita tanamkan agar menginspirasi kita untuk terus-menerus belajar. Nah, dari podcast hari ini semoga bermanfaat dan memberikan semangat baru dalam dunia pendidikan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Dadah.